Ya, karena kekayaan bukan hanya sebatas saldo rekening. Kekayaan bukan hanya sebatas apa yang dipunya yang kelihatan. Tetapi Nah, hari ini kita akan bahas soal pondasi kekayaan sejati dan panduan langkah-langkah sederhana nih yang bisa teman-teman praktek buat yang mau jadi kaya. Nah, ini khusus buat yang mau jadi kaya aja ya Mas Bimo ya. ya, jadi teman-teman kita mau bahas tindakan-tindakan nyatanya ya. Jadi teman-teman kita akan sedikit mengurangi teori-teori yang pengetahuannya, tapi bagaimana sih langkah-langkahnya supaya teman-teman yang nonton di sini nanti tahu prakteknya harus bagaimana. Oh, ternyata dari sisi ini bagaimana langkahnya harus ngapain, dan teman-teman juga tahu bahwa sebelum yang namanya kaya yang sebenarnya itu butuh yang namanya pondasi kekayaan, butuh yang namanya kesadaran kaya. Nah, terus kalau itu sudah punya, bagaimana prakteknya supaya apa? Ketika kekayaan datang itu lebih awet, tidak cepat memuai kayak gitu. I see. Jadi ini nanti adalah cara-cara yang akan dibongkar oleh Mas Bimo ya kan bagi teman-teman yang mau kaya. Kalau yang mau sederhana dan miskin, skip aja ini ya. Nggak cocok kalau yang mau hidup sederhana. Oke, mungkin kita akan mulai ya Mas Bimo, mulai tipis-tipis aja. Oke, halo teman-teman semuanya yang sudah bergabung dimanapun teman-teman berada. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol bareng Mas Bimo tentang tadi topiknya pondasi kekayaan sejati, panduan langkah-langkah sederhana yang bisa teman-teman praktekkan buat yang mau jadi kaya, gitu. Nah, Mas Bimo, pertanyaan pertama nih dari live hari ini. Banyak kan orang pengen kaya ya Mas, tapi kok kayak cuman fokus di apa yang kelihatan aja, kayak kerja keras, cari modal, entah itu nanti modalnya hutang atau apalah. Padahal ada yang nggak kelihatan dan jauh lebih penting gitu ya Mas? Ya, karena kekayaan bukan hanya sebatas saldo rekening. Kekayaan bukan hanya sebatas apa yang dipunya yang kelihatan. Tetapi terkait dengan pondasi yang di dalam. Kekayaan sejati terkait dengan apa yang ada di dalam diri. Karena yang di luar tuh hanya cermin dari dalam diri kok. Kalau dalam dirinya benar, dalam dirinya sudah ada mindset-mindset yang baik, tentang kelimpahan, tentang ketenangan, kebersihan hati, dan lain sebagainya, maka ketika kekayaan itu hadir, nanti dia tidak akan cepat pergi, tidak akan cepat menguap, dan diri sudah siap untuk menerima itu, kayak gitu. Oke, jadi kesalahan fatal banyak orang tuh cuma fokus di kulitnya aja gitu ya Mas ya? Iya, kesalahan fatal orang itu ketika pengen kaya, hanya melihat tindakan gitu loh. Contoh misalkan nih ada tetangganya yang kaya karena jualan pisang goreng gitu ya. Nah, kesalahan orang tuh kebanyakan kalau pengen kaya itu yang dilakukan hanya tindakan yang kelihatan gitu loh. Tapi apa rahasia di balik orang kaya itu? Kayak gitu, mindsetnya gimana, pola pikirnya bagaimana, kemudian kepribadiannya bagaimana. Karena kita nggak bisa hanya meniru bisnisnya apa, jualannya apa, atau bahkan misalkan jualan produk digital gitu ya, jualan produk misalkan jualan produknya tentang celana olahraga misal gitu. Nah, kita ikut jualan celana olahraga belum tentu rezekinya sama, belum tentu omsetnya sama. Bahkan ibarat kata settingan iklannya pun sudah dibikin sama, dari budget, dari target audiens pun hasilnya belum tentu sama. Jadi kekayaan kita tidak bisa hanya sebatas mengikuti apa yang nampak. Nah, kebanyakan orang itu kesalahan fatalnya pada saat pengen jadi orang kaya, mereka hanya meniru yang kelihatan ini tadi. Gitu. Oh gitu, jadi apa sih Mas bedanya fokus ke yang nampak dan nggak yang nampak ini? Perbedaannya itu akankah berkelanjutan atau apa gitu Mas? Ya, perbedaannya kalau teman-teman itu menguasai tentang mental kaya, kesadaran kaya, kayanya sudah dari dalam, pondasinya sudah kuat, maka ini akan berkelanjutan, kekayaannya itu lebih awet gitu. Kita punya pondasi yang kuat. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat orang-orang yang misalkan masih di dalam dominan rasa kekurangan gitu ya. Jadi ketika dapat kekayaan, cepat menguap, cepat habis. Dapat ganti untung dari pembebasan jalan tol, paling hanya bertahan berapa hari atau berapa bulan gitu ya.
atau dapat rezeki tak terduga gitu ya, dapat arisan misalkan paling hanya berapa menit gitu ya. Nah itu karena apa? Karena pondasi kekayaan yang di dalam belum dibangun gitu. Makanya kita mau bahas tentang ini supaya teman-teman tuh mulai menyadari bahwa untuk jadi kaya tidak hanya sibuk pada kerja kerasnya, pada seberapa ekstra harus berupaya, tetapi ayo kita mulai dari dalam dulu, pondasinya kuat, supaya nanti kekayaan itu datang sendiri kok gitu. Oke, jadi kalau misalnya nih ada orang yang udah kerja keras banget, tapi kok uangnya cepet habis, itu berarti karena fondasinya ini belum kuat gitu ya Mas? Iya, fondasinya belum kuat gitu. Oke, nah sering kali Mas kita lihat tuh orang kaya tuh dari bisnis atau pekerjaannya, kita mikir, oh dia sukses karena bisnisnya, padahal mungkin ada rahasia di balik itu semua gitu ya Mas? Betul, jadi setiap saya melihat orang yang kaya, saya belajar gitu ya, karena saya punya kebiasaan nambah circle atau teman dekat orang yang lebih kaya. Ya, nah gitu. itu saya harus melakukan itu. Nah, ketika saya ketemu dengan orang kaya baru, maka yang saya amati tidak selalu dari bisnisnya dulu apa, gitu. Tidak selalu jualan apa atau melakukan apa, melainkan apa di balik itu. Makanya kemarin salah satunya kan saya pernah podcast dengan sahabat saya yang dari pemulung jadi miliarder kan. Betul. Pastinya saya tidak akan meniru jualan atau bisnis di bidang IT ya, di bidang hardware IT. Tetapi saya akan meniru bagaimana dia mengundang keajaiban-keajaiban. Apa pola pikirnya, apa kesadarannya, bagaimana ketenangannya, bagaimana dia yang gak banyak mikir logik gitu loh. Bagaimana supaya hidup itu serba ajaib. Nah, ketika ada orang yang lebih kaya dari Anda, cobalah amati, ya, amati karakter, perilaku, mindset dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita bisa meniru gitu, tidak hanya dari sisi yang kelihatan saja gitu. Oke gitu, jadi itu adalah rahasia kekayaan mereka gitu ya, yang jarang banget kita dengar gitu ya Mas. Betul. Ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan pola pikir gitu ya. Betul. Oke, nah ngomong-ngomong soal pola pikir kelimpahan nih, ada teman yang tanya dari Kak Damayanti, kalau lagi benar-benar gak punya uang gimana Mas memunculkan aura kelimpahan? Oke, nah makanya kekayaan ini sebenarnya energi teman-teman ya. Jadi bukan saldo rekening berapa. Ya, nah bahayanya ketika saldo rekeningnya sedang tidak ada, orang itu nggak bisa memancarkan kekayaan gitu loh. Nah, kebanyakan tuh kebalik. Jadi pengennya itu duitnya banyak dulu, baru merasa kaya. Ini jebakannya ya teman-teman ya. Ini kebalik. Coba langkahnya dibalik. Anda merasa kaya dulu, bermental kaya dulu, memancarkan energi-energi kelimpahan dulu, maka kekayaan yang datang. Gitu loh. Apa yang saya lakukan dulu? Contoh, saya di kondisi masih minus, itu pun memaksakan untuk sedekah. Gitu. Ya, saya cari ibu-ibu yang sudah tua, terutama janda tua yang hanya tinggal mengharapkan pemberian gitu ya. Untuk saya berikan sembako setiap bulannya. Kemudian misalkan belum sampai bisa membagi pun, kita masih bisa kok dengan cara bersyukur. Gitu. Karena punya berapapun, kalau sepanjang hari merasa kurang, maka apa yang Anda punya itu nanti coba amati, pasti akan berkurang drastis. Tapi sedikit yang Anda punya, kalau Anda merasa cukup, Anda merasa ada syukur, maka itu akan menarik kekayaan untuk datang. Kayak dulu contoh misalnya, kondisi saya sedang minus gitu ya, sedang panik, dikejar jatuh tempo, ditelepon dari kartu kredit dan lain sebagainya. Saya melihat apa yang bisa saya apresiasi di sekitar. Saya lihat dapur, ada stok beras. Saya bersyukur stok beras saya masih gitu. Saya masih tenang, saya bisa makan, anak istri bisa makan. Saya bersyukur tubuh saya sehat gitu. Gitu. Karena kalau saya nggak sehat, di kondisi kayak gini sakit, kan biaya dari mana gitu loh. Jadi, teman-teman ketika kondisinya uang tidak banyak, cobalah merasa kaya dari satu, syukur. Yang kedua, syukur-syukur teman-teman bisa berbagi nominalnya berapapun. Yang penting adalah memancarkan rasa dulu. Kalau teman-teman mindsetnya masih kebalik, pengennya kaya dulu baru berbagi, atau pengennya kaya dulu baru merasa bisa kaya, nggak akan pernah kesampaian. Ya. Kayak gitu. Karena sudah tertulis bahwa Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Aku seperti prasangka hambaku kepadaku kan. Artinya kalau teman-teman mau mengubah kehidupan, ubah prasangkanya dulu. Ubah energinya dulu. Kalau energi di dalam berubah,
maka realita akan berubah. Karena realita itu hanya cerminan dari dalam, gitu loh. Jadi kalau teman-teman merasa kok sekarang duitnya sedikit atau banyak hutang atau apa, berarti ada keruwetan yang di dalam. Kayak gitu. Kalau yang di dalam terurai, kalau yang di dalam ini nanti benar, ya teman-teman nanti akan masuk kok potensi, peluang dan lain sebagainya, dan nanti kita akan bahas detail-detail langkahnya seperti apa, step by step-nya seperti apa, kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari teman kita di TikTok, ada dari Kak Ria. Kalau sedekah untuk keluarga sendiri boleh nggak, Mas? Ya, sebenarnya kalau untuk keluarga, terutama orang tua itu wajib ya. Jadi jangan sampai merasa memberi orang tua itu sedekah. Masa orang tua dianggap orang yang tidak mampu atau fakir titik-titik gitu kan. Betul, betul. Anak memberi orang tua itu wajib. Itu bukan sedekah. Menurut saya sih ya, ini menurut saya ya, saya tidak mengambil hadis atau menurut tokoh siapa atau apa, tapi pandangan saya pribadi, ke orang tua itu wajib. Nah, kesedekah itu kalau untuk latihan pertama, saya juga sudah nulis di buku Repent terkait dengan memberi dengan rasa kelimpahan itu. Kalau untuk latihan, coba berilah ke orang yang tidak Anda kenal, yang tidak mungkin membalas. Oke. Karena kadang godaannya sedekah itu, kalau masih awal ya, itu nanti malah jadi ngarep gitu loh. Contoh nih, misalkan punya tetangga, kan aku sudah baik ke dia, aku sudah ngasih lauk yang enak, kok dia nggak gantian ngasih ya? Nah, ini berarti kan transaksi nih. Ini bukan sedekah, ini transaksi jual beli gitu. Ya. Jadi kalau mau sedekah, saran saya keluarga itu wajib, bukan bagian dari sedekah. Tetapi untuk latihan pertama, bisa ke orang-orang yang tidak dikenal, yang tidak mungkin bales. Kenapa? Ketika Anda berbagi, memberi ke orang yang tidak mungkin bales, siapa yang akan membalas? Itu. Saya pun dulu juga melakukan ya, karena saya sudah clear untuk tidak berharap imbalan dari manusia. Satu, ke orang yang saya kenal, saya beri. Lalu orang yang tidak saya kenal, contoh saat itu, ada, mohon maaf, pengemis yang tidak bisa melihat atau apa, tunanetra ya. Betul. Nah, tunanetra yang duduk di jalan, dia hanya memberikan, mengharapkan pemberian. Jadi ada ibu-ibu tunanetra yang duduk di perempatan gitu. Nah, ketika saya kasih sembako, saya kasih uang gitu ya. Dan dia bisa balas saya nggak bisa kan gitu. Nah, ketika dia tidak bisa balas, siapa yang balas? Karena hukum semesta itu ada namanya konsep keseimbangan. Ada yang namanya tabur tuai, ada yang namanya sang maha adil, gitu. Jadi teman-teman ketika berbagi dengan rasa kelimpahan, apalagi orangnya tidak mungkin balas, siap-siap Anda diberikan kelimpahan oleh semesta. Gitu. Oke, gitu ngomong-ngomong soal berbagi, Mas Bo. Ini ada pertanyaan teman dari YT, ada dari Kak Sadia Nora. Bagaimana membedakan berbagi dengan rasa syukur atau karena flexing, validasi orang lain, atau berbagi karena emang mau, atau karena takut dibilang pelit, akhirnya kalau misal nggak berbagi, ada rasa bersalah atau ketakutan dijudge? Ya sebenarnya itu sudah jelas sih. Jadi berbagi itu kan konteks memberinya. Ya. Nah makanya teman-teman harus ngelihat diri. Saya ini berbagi karena apa ya? Kayak gitu. Itu yang ngerasain diri loh. Yang ngerasain diri. Apakah saya berbagi karena hanya mau flexing, karena mau dipuji, atau karena takut dinilai pelit, atau memang berbagi karena saya mau memberi dengan rasa kelimpahan. Saya bersyukur saya diberi titipan yang lebih untuk saya bagikan. Gitu. Jadi kegiatannya akan sama-sama memberi, tidak akan berbeda di kegiatannya. Yang terpenting adalah rasa. Gitu. Yang penting adalah rasanya rasa penuh syukur dan lain sebagainya. Maka nanti godaannya adalah pada saat di pujian misalkan. Ya, pujian misalkan. Jadi wah, kamu baik ya gitu ya, berbagi segini. Nah, pada saat Anda dipuji, apa rasanya gitu loh. Apa yang Anda respon pertama kali? Ya, kalau misalkan, wah iyalah saya kerja keras, makanya saya begini. Kalau saya nggak kerja keras, saya nggak begini. Nah, itu berarti demi sebuah penilaian. Gitu ya. Atau mungkin ada tetangga Anda yang berbagi. Wah, di sana berbagi paket sembakonya 100.000, aku tak 200.000. Nah, berarti kan ada niat persaingan, ada niat untuk flexing, untuk nggak mau kalah. Ada niat dapat penilaian dari orang lain, gitu. Nah, tapi kalau ketika ditanya, ya saya kan hanya dititipi olehnya, rezeki kan pemberian darinya, jadi sudah sewajarnya saya berbagi kepada sama. Itu oke, tidak keakuan. Pada saat ada respon dari orang lain, kita meresponnya dipantulkan ke atas.
gitu. Saya gitu bersyukur caranya. sudah diizinkan berlebih, maka saya berbagi. Saya bersyukur saya dipercaya olehnya untuk diberi kelebihan, maka saya berbagi. Nah, hal seperti itu rasanya nanti clear, memberi karena rasa kelimpahan. Gitu. Oke, I see. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Warso. Mas Bimo, bagaimana kalau ngasih ke pengamen yang sering ngamen ke rumah? Nah, ini ada kata sering nih, berarti kan bolak-balik nih Mas Bimo. Yeah. Apakah nggak apa-apa masalah? Rasa Anda apa? Jengkel kah? Atau apakah gitu ya? Karena pengamen pun juga dilihat gitu kan. Kadang pengamen tuh penghasilannya lebih besar dari Anda juga itu. Pengamennya dilihat apakah memang dia tuh sebenarnya mampu kerja dan lain sebagainya gitu ya. Kalau saya sih bahkan bukan di rumah ya, kalau di rumah nggak ada ya, di kompleks nggak ada. Saya biasanya misalnya di tempat makan gitu, saya biasanya nggak ngasih. Gitu. Karena saya merasa dia bisa kerja gitu loh. Saya ngasih itu ke orang-orang yang memang layak mendapatkan gitu loh. Contoh nih ada simbah-simbah tua, pernah nggak melihat di daerah Sidoarum sini atau Jalan Bantulan yang dorong jualan sapu, jualan itu loh. Nah itu setiap saya ketemu tuh pasti harus berhenti gitu. entah saya minta tolong ke istri atau ke anak ya. Biasanya kalau saya mau ngajarin anak, saya kasih ke anak. Nak tolong kasih ke simbah itu. Kayak gitu. Ya jadi memberi dengan rasa kelimpahan pun saya merasa benar-benar orang yang layak, orang-orang yang saya apresiasi bahwa dia layak untuk mendapatkan ini. Kayak contoh kemarin itu waktu saya pulang kampung di Wonosari, nah itu ada simbah-simbah tuh mengutin sampah itu, mulung gitu loh, dengan ekspresi yang sedih gitu. Saya langsung gerak gitu loh, aduh ini nggak bisa nih sampai kayak mau netes gitu ya. Langsung aja, saya berikan gitu loh. Karena saya merasa dia layak gitu, karena udah tua banget gitu. Harusnya dia di rumah, harusnya mengandalkan pemberian anak dan cucu, gitu. Tapi dia harus panas-panasan di terik matahari, harus mengais sampah untuk dikumpulkan, untuk dijual, dan itu mungkin dapatnya nggak seberapa gitu ya. Karena saya juga pernah merasa mulung gitu. Waktu dulu jadi penjaga sekolah, saya botol-botol anak sekolah tuh saya kumpulin, dan saya tahu betul dapatnya tuh berapa sih gitu ya. Nah gitu, jadi memberinya tuh benar-benar tepat sasaran ke orang-orang yang memang kita nilai layak untuk mendapatkan itu. Gitu. Oke, gitu. Next ke pertanyaan berikutnya dari Mang Hordeng. Kalau kita memiliki bantuan PKH dari pemerintah, apakah itu menghalangi keberlimpahan? Nah, teman-teman jangan terjebak di peristiwanya, tapi coba rasanya apa? Ya, gitu. rasanya yang muncul itu apa? Karena semesta hanya melihat apa yang Anda pancarkan, vibrasi apa yang Anda pancarkan gitu loh. Sama-sama dapat bantuan, tapi apa rasanya? Yang bahaya itu adalah terlalu mengharapkan bantuan atau rebutan bantuan karena merasa diri miskin. Ini yang bahaya. Merasa diri kekurangan, apalagi berkonflik dengan perangkat desa. Karena bapak saya juga perangkat desa dulu juga pernah konflik gara-gara bantuan-bantuan seperti itu gitu ya. Bahkan saat itu pun saya juga minta ada nggak mekanisme untuk mengubah siapa yang dapat gitu loh. Daripada saat itu karena orang tua itu waktu itu diatur oleh perangkat desa sebelumnya gitu loh, akhirnya dapat. Nah, kalau nggak nyaman, alihkan saja gitu loh. Jadi saya minta orang tua coba dialihkan ke yang butuh aja. Atau kalau misalkan nggak nyaman, ya sudah sedekahkan aja nih. Kayak gitu, berbagi saja. Atau bantu orang. Nah, contoh kayak kemarin termasuk pas dapat bantuan gitu, saya tanya ke Pak RT yang waktu itu bukan bapak saya, teman saya itu. Saya tanya, bro, ada nggak kesenjangan atau ketidakadilan di RT kita lah gitu, yang harusnya dapat tapi nggak dapat. Aman bro, nggak ada konflik, iya, tapi ada nggak yang harusnya dapat tapi nggak dapat? Ada sih, ada mbah ini gitu ya, dia janda tua gitu kan, anaknya yang masih bisa kerja malah dapat, dia malah nggak dapat. Oke, warga dapatnya berapa? Sekian, ya sudah. Saya nitip ke Pak RT, tolong berikan ke ibu itu. Nah, itu jauh lebih bagus gitu ya. Jadi, ketika Anda merasa, saya tuh harusnya memberi, gitu. Tapi kok saya secara list dikasih bantuan gitu. Nah, itu teman-teman bisa alihkan. Supaya apa? Menjaga rasa kelimpahan. Karena bahayanya itu justru malah berharap, harusnya tuh aku masih dibantu, layaknya aku masih dikasih gitu ya. Termasuk ngumpul sama temen nih. Ya, Anda cenderungnya seneng ditraktir atau seneng traktir. Nah, ini kebiasaan sederhana gitu loh ya. Kalau pas bayar pura-pura ke toilet, terima telepon dan lain sebagainya gitu. Atau sering nemuin dengan orang-orang yang seneng traktir, maka dia yang akan semakin kaya gitu loh. Nah, Anda yang berharap ditraktir ini
vibrasinya tuh kekurangan gitu ya. Jadi gitu. apapun tindakannya, cek rasa di dalam diri gitu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya akan membacakan setelah pertanyaan Mei kali ini ya. Oh ini, satu lagi deh Mas. Ada dari Kak Afif, kalau nemu uang di jalan itu bagusnya diambil terus dikasih orang yang membutuhkan atau gimana Mas? Ya nyamannya gimana? Mau dikasihkan ke orang boleh, mau disedekahkan boleh ya. Atau kalau di situ nemunya itu ada identitasnya ya dikasih ke identitasnya, misalkan dikirim lewat pengiriman atau apa gitu. Kalau saya sih nemu di jalan biasanya kalau ada orang lain saya minta orang lain yang ngambil gitu. Atau misalkan memang nggak ada orang lain, ya kadang saya biarkan, ya kadang saya ambil, saya taruh di tempat-tempat untuk kotak-kotak amal dan lain sebagainya kayak gitu. Dari dalam dulu yang dibenahi, bukan bisnisnya apa, bukan niru apa yang dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, ketika kesadaran-kesadarannya dibenahi, mentalnya dibenahi, maka